Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan pada hari ini. Tuhan berkenan kepada kita untuk menikmati hari ini dengan kasih setia Tuhan. Dan sudah sepatutnya kita akan mendengar firman Tuhan dalam program Saat Teduh kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang mempunyai kehidupan ini, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Roh Kudus telah menuntun kami pagi ini untuk bangun dan beraktivitas serta terutama untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, menuntun kami, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang menjadi pengajaran bagi kami dan faedah hikmat ketika kami membaca dan mendengar firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dalam program ini Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian serta takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Terpujilah Kristus, Tuhan yang berkenan kepada kita, dan kita berbahagia telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di mana saja berada, tema kita dalam perikop ini faedah hikmat. Apa itu faedah hikmat? Artinya manfaat dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Hikmat itu adalah kemampuan orang untuk mengikuti kehendak Allah. Dan itu berasal dari Allah. Hikmat memberi pengertian kepada takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, maka hari ini adalah faedah hikmat dalam kita menjalani kehidupan. Faedah hikmat dalam kita meraih berkat Tuhan. Faedah hikmat ketika kita berguna bagi sesama. Amsal pasal 2 ini memberi pengajaran yang membuat hidup berguna, berfaedah atau memiliki tujuan. Jadi hidup kita hari ini mempunyai tujuan. Pertama, kita memperhatikan firman Tuhan, dan firman itu memberi hikmat sampai kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah untuk dipimpin oleh Allah, dan kita mengarahkan kepada hidup yang sesungguhnya mempunyai pengertian dan kepandaian, berakal budi di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat dari Amsal ini, kita berupaya untuk memperoleh hikmat melalui pengalaman-pengalaman hidup setiap hari. Dan pengalaman hidup itu adalah bergaul dengan Allah untuk mendapatkan hikmat itu sendiri, yaitu
takut akan Tuhan bagi kita adalah menjadi sesuatu yang penting. Dan ini tentu melalui proses-proses yang kita alami, melalui dinamika hidup kita, dan kita tetap pada tujuan semula. Dan hikmat itu menuntun kita kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kemampuan itu dikaruniakan kepada kita oleh Allah. Dan hikmat memberi pengertian kepada takut akan Tuhan, dan bahkan lebih jauh lagi pengenalan akan Allah. Dan itu dituntun oleh kuasa Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah senantiasa untuk memperoleh hikmat. Dan saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi cermin kehidupan kita ketika kita hidup bergaul dengan Allah. Ketika kita hidup intim dengan Allah, maka saudara-saudara, persekutuan dengan Allah akan selalu membawa kebahagiaan dan membawa cara hidup kita kepada Allah. Itu menjadi persembahan kehidupan kita. Nah, dalam hal ini ya saudara-saudara, faedah hikmat adalah bagaimana kita menyembah Allah secara benar dan memiliki kesaksian tentang kehidupan yang hari ini dikaruniakan Allah kepada kita. Biarlah hikmat kita peroleh dari pengalaman-pengalaman hidup setiap hari bersama Tuhan. Dan kita memperoleh penguatan dari Allah. Karena itu saudara-saudara, kita yang dikaruniakan hikmat di dalam Kristus, kita berupaya untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Kita adalah orang yang percaya, dan dalam kepercayaan itu adalah faedah hikmat bagi kita di dalam Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Maka seluruh hidup kita arahkan kepada faedah hikmat itu sendiri sebagai orang beriman. Sudah semestinya manfaat hikmat adalah merespon hikmat itu di dalam Kristus, dan kita melakukan apa yang bermakna dalam hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pribadi, persekutuan kita. Dan di sana kita menemukan hikmat itu di dalam Tuhan melalui persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan orang-orang percaya, dan kita mencerminkan kehidupan yang memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari faedah hikmat itu menuntun kita pada takut akan Tuhan. Sebagaimana Amsal katakan dalam bacaan kita tadi adalah engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk kita nikmati hidup hari ini. Faedah hikmat ada di dalamnya kehidupan hari ini. Tentunya bersama Tuhan. Tentunya selalu mengarahkan tujuan hidup kita kepada Allah. Satu-satunya faedah hikmat adalah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. Cerminkanlah pribadi Kristus dalam hidup kita, dan kita terus menikmati manfaat hikmat yang dari Allah untuk hidup bagi sesama kita, untuk hidup menjadi kesaksian, untuk hidup menjadi pelayanan, untuk hidup menjadi pujian bagi Allah. Terpujilah Kristus. Faedah hikmat dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus karya penyelamatannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang hari ini kita memperoleh faedah hikmat melalui pengalaman-pengalaman
setiap jam. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu pada hari ini. Biarlah hari ini kami memberi faedah hikmat, mengarahkan hidup kepadamu senantiasa. Berseru kepadamu, memuji kepadamu, dan kemuliaan itu hanya bagimu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dalam meraih berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan berkenan sembuhkan dalam nama Yesus. Ampunilah kami Tuhan, sehingga memperoleh hikmat dari segala yang kami alami. Bapa Sorgawi, kami berdoa semua orang yang mencintai hidup di dalam Kristus, biarlah mereka terus mengarahkan hidup ini kepadamu. Ini doa syukur kami Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, itulah faedah hikmat bagi kita yang takut akan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin.